Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Ya, bahkan firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pertolongan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 121 ayat 2 sampai yang keempat. Saya bacakan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel dengan baik-baik. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang jadi pertanyaan, siapa yang lebih besar daripada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi? Tentu tidak ada. Nah, dalam pengertian bahwa pemazmur sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau orang sudah mengandalkan pertolongannya itu dari Tuhan, maka dia sesungguhnya mendapatkan satu pertolongan yang luar biasa. Karena tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Jadi yang tertinggi itu adalah Tuhan, yang terbesar adalah Tuhan, yang paling berkuasa adalah Tuhan. Nah, kalau kita ya senantiasa mengandalkan Tuhan, menyandarkan diri kepada Tuhan, dan senantiasa minta pertolongan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita takut dan khawatir lagi. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan yang dia kerjakan seringkali jauh melebihi apa yang bisa kita minta dan doakan. Ini luar biasa kan? Jadi artinya jangan ragu lagi untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Untuk senantiasa berseru dan minta pertolongan Tuhan. Apapun situasi dan kondisimu. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya Tuhan akan meneguhkan. Tuhan akan menguatkan. Tuhan akan memampukan. Tuhan yang menopang. Perhatikan. Penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh. Ya, sesungguhnya tidak terlelap. Dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan gak pernah tidur. Artinya kapanpun, situasi seperti apapun, dimanapun engkau bisa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tidur. Artinya Tuhan pasti mendengar setiap seruanmu. Tuhan pasti merespon setiap apa yang engkau pinta. Artinya doa dan permohonanmu kepada Tuhan pasti dengarnya. Dan Tuhan pasti menjawabnya. Nah sekarang ya, kalau kita minta pertolongan kepada yang lain. Atau teman kita, saudara kita. Kita mengandalkan mungkin ya aku punya sahabat, aku punya keluarga, punya siapapun. Itu ada batasannya ya. Bahkan kadang-kadang kita sungkan kalau malam-malam, misalnya tengah malam, aduh saya butuh pertolongan ya. Tapi kalau mau dodok ke rumah teman kadang sungkan, mau telepon pun kadang kita sungkan. Karena apa? Dia butuh istirahat. Tapi perhatikan, Tuhan penjagamu tidak akan pernah terlelap. Tuhan selalu siap. Kapanpun engkau berseru kepadanya, kapanpun engkau memanggil namanya, maka dia mendengarkan engkau. Karena sesungguhnya dia menjaga hidupmu, sesungguhnya dia selalu terjaga bagimu. Ya, jangan pernah merasa engkau sendirian, nggak ada yang peduli sama aku, nggak ada yang memperhatikan aku. Dengar baik-baik.
Tuhan peduli akan hidupmu. Tuhan sangat-sangat menantikan engkau. Saat engkau dalam masalah, saat engkau dalam pergumulan, jangan sungkan, jangan ragu. Berserulah kepada Tuhan. Nggak usah nunggu nanti jam sekian. Ya, karena jam segini kan waktunya istirahat. Tuhan tidak pernah istirahat tertidur. Ya, dia selalu terjaga. Ya, dia tidak pernah terlelap. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan. Apapun kondisimu, seberat apapun, kapanpun, dimanapun, ya, engkau jangan pernah mengabaikan. Selalu ingatlah akan Tuhan. Dia sumber pertolongan kita. Ya, mari nyatakan dengan iman bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kalau Tuhan sumber pertolongan kita, maka sesungguhnya dia sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu berat, terlalu sukar bagi Tuhan. Nah, kalau begitu kenapa Tuhan gak tolong saya? Berserulah kepadanya dengan segenap hatimu. Dan selalu percayalah. Aku sudah berseru dijawab. Percaya terus, berdoalah terus. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Jangan pernah putus asa. Ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan peduli akan hidupmu. Kalau diizinkan sesuatu terjadi, sesungguhnya Tuhan ingin engkau dekat dengan dia. Karena dia akan menolong engkau pada waktunya dengan caranya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Apapun kondisimu, sekali lagi saya mengajak kita semua senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana yang gagah. Tidak ada sesuatu yang dia kerjakan dan gagah. Dia sanggup. Dia berkuasa atas semuanya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi, jangan pernah menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan. Untuk selalu berseru kepada Tuhan. Untuk selalu mengandalkan Tuhan. Entah itu pagi, siang, sore, malam, dini hari sekalipun. Nah, dimanapun engkau, dalam keadaan apapun hidupmu, dia sanggup mengubahkan segala sesuatu. Dia sanggup menolong engkau dan memerdekakan hidupmu. Sehingga engkau mengalami hidup yang berkemenangan. Hidup yang mengalami selalu terobosan demi terobosan. Sehingga engkau berhasil sebab Tuhanlah yang menolong akan hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Engkaulah Tuhan, sumber pertolongan kami. Engkaulah Tuhan yang akan menopang hidup kami. Bahkan Kau tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Engkau selalu menjaga hidup kami sepanjang waktu. Sehingga Tuhan, kapanpun kami berseru kepada-Mu, Engkau pasti mendengarkan kami. Kapanpun kami memanggil nama-Mu, Engkau pasti menjawab kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena memiliki Tuhan Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terpujilah Tuhan. Dan menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan sukacita. Serta berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.